negara hukum. Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari tim 4 mendapati tugas vlog tentang KJP. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu KJP ini? KJP adalah suatu program bantuan dana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Bank DKI sebagai penyalur dananya. Dana tersebut nantinya diperuntukkan bagi mereka pelajar yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mereka nantinya bisa mendapatkan pendidikan minimal sampai tamat SMA atau sederajat. Sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendapatkan program KJP ini. Salah satunya adalah saya sendiri sebagai siswa di SMA Negeri 41 Jakarta. Menurut saya, dengan adanya program KJP ini sangat membantu saya untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, alat tulis, dan lain sebagainya. Selain digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, KJP juga bisa digunakan untuk membeli sembako seperti beras, telur, ayam, susu, daging, dan ikan. Di samping KJP yang bermanfaat ini, faktanya banyak dari mereka yang menggunakan KJP untuk kepentingan mereka sendiri. Di luar kebutuhan pendidikan, yang menggunakan KJP akan diberi sanksi, yaitu diberhentikannya pemberian bantuan KJP untuk mereka. Bagaimana pendapat orang lain tentang KJP? Yak, kita tahu. Oke, halo guys, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Izin nanya ya Kak, menurut Kakak gimana sih KJP itu? Apakah sangat membantu? Membantu sekali. Pasalnya itu kan setiap siswa kan nggak semuanya kebutuhannya tuh terpenuhi kan. Hanya karena gaji ayah enggak. Tapi kita semua tuh memerlukan bantuan pemerintah juga untuk pendidikan kita agar terlaksanakan dengan teratur dan rapi. Seperti seragam kita butuh dan itu bisa menggunakan KJP, dan kebutuhan gizi kita juga harus terpenuhi. Dengan menggunakan KJP ini kita bisa mengambil sembako dan itu sangat bagus menurut saya. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama narasumber kedua saya, Ibu Eni yang sebagai guru matematika di SMA Negeri 41 Jakarta. Ibu, saya izin bertanya tentang pendapat Ibu ya. Menurut Ibu, bagaimana tentang program KJP ini? Sebagai Ibu, sudut pandang Ibu tentang KJP ini, kan Ibu berproses sebagai guru. Sudut pandang Ibu tentang KJP ini bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Rizky Afifah Nayran. Rizka dari kelas Rizky Afifah dari kelas 10-2. Ya, sudut pandang saya sebagai guru mengenai KJP, program KJP yang digulirkan oleh pemerintah ini sebenarnya luar biasa bagusnya, luar biasa hebatnya pemerintah kita peduli terhadap pendidikan di Jakarta khususnya, karena memang namanya adalah KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang diperuntukkan untuk siswa-siswi di daerah atau di DKI Jakarta. Ini luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena sangat membantu siswa-siswi kita dalam proses belajar. Namun melihat dari sudut pandang kegunaannya secara keseluruhan, ternyata mungkin belum bisa diaplikasikan oleh peserta didik sebagaimana mestinya. Contohnya memang KJP ini kan diutamakan untuk kebutuhan belajar gitu ya. Ternyata memang masih banyak KJP ini dipergunakan untuk yang lainnya gitu. Jadi bagaimana sudut pandang saya, tadi saya katakan bahwa ini sudah luar biasa bagus, tapi mungkin lebih bagus lagi untuk monitoring ke depannya bahwa penggunaan KJP ini benar-benar diperuntukkan untuk kebutuhan peserta didik. Dimonitoring, dievaluasi apakah memang sasarannya tepat atau tidak. Kalau memang sasarannya sudah tepat untuk siswa-siswa yang memang kurang mampu, berarti dievaluasi lagi apakah penggunaannya sudah tepat atau belum. Tapi kalau memang sasarannya kurang tepat, misalnya memang anak ini ternyata mampu tapi mendapatkan KJP, mungkin bisa dilihat lagi atau dievaluasi kembali. Lalu tadi pertanyaan kedua apa? Harapan saya adalah untuk KJP ini adalah
karena programnya itu sudah bagus, sudah luar biasa hebatnya. Harapan saya adalah ya tadi bahwa sasarannya itu harus tepat. Yang pertama, diperuntukkan kepada anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan dan juga yang berprestasi. Jadi memang anak-anak yang membutuhkan dan juga yang sangat berprestasi. Karena memang dari bahasanya Jakarta Pintar. Pun misalnya yang belum berprestasi pun tidak apa-apa, karena mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi mereka supaya mereka tidak lagi berpikir atau tidak lagi belajar bingung gitu bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana dia harus ke sekolah, bagaimana dia harus membeli alat tulis atau membeli alat-alat kebutuhannya. Kemudian harapan saya lagi adalah tadi sasarannya harus tepat dalam penggunaan kartu Jakarta Pintar seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bu atas pendapatnya. Itulah pendapat orang-orang tentang program KJP. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.